Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah Anda sekalian, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus dalam kondisi siap. Maka dari itu pastikan keadaan baju ataupun pakaian kita dalam keadaan rapi. Yang belum masuk bajunya boleh dimasukkan, silahkan. Sudah masuk semua ya? Kecuali yang perempuan tidak perlu dimasukkan. Memang settingnya begitu, tidak dimasukkan. Ada yang ini, ada sampah di bawah? Udah piket tadi? Sudah ya, bersih ya, nampak bersih. Boleh, berarti sudah siap. Selanjutnya kita berdoa. Karena kondisi sudah siap, maka langsung kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan absensi untuk kehadiran pada pagi hari ini. Ade Syahara, Aldi Saputra, Alia, Cut Zahara. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung secara bersamaan untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme, cinta dan bangga terhadap tanah air. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Panduannya ada di YouTube ya. Boleh berdiri, silakan Anda berdiri. Oh, halo Bandung, ibu kota periangan. Oh, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Ini wajib nasional. Baik, selanjutnya adalah Bapak akan memutarkan satu video untuk penyemangat kita ya, penyemangat kita dalam belajar, terutama materi pada hari ini. Ini lelet sekali. Begitulah dahsyatnya orang kafir mau merusak kepala anak-anak muda kita. Tapi hari ini mereka masih tetap bersemangat. Makanya dimanapun saya tahu siap, ramai anak-anak muda. Ustaz bilang kita masuk lagi mobil kita tinggal. Tidak, selamat kita dulu. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mukjizat di zaman ini. Tak berhasil mereka merusak. Mereka buatkan YouTube supaya anak muda nonton film porno. Oke, baik anak-anak sekalian, masih ingat tentang materi yang lalu? Pertemuan yang lalu? Menghafal ya? Apa ininya metodenya? Siswa dibagi berdasarkan ya, metode atau cara belajar, gaya belajar masing-masing. Ada 5 kemarin ya? Ya, ada. Baik, ini ada tujuan pembelajaran. Silakan disimak supaya nanti pembelajaran kita tercapai. TP, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi keutamaan berdakwah. Keutamaan berdakwah tadi adalah dalam hadis Nabi SAW. Ini materi terakhir ya. Peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku dakwah yang baik. Mengimplementasikan itu apa? Menerapkan atau mengaplikasikan. Sebagai pengamalan dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang ini keutamaan berdakwah ya, dengan model TPACK. Siswa membuat dan mengupload video dakwah. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi. Tapi sebelum pemaparan materi, Bapak akan kasih tes dulu ini. Tadi udah Bapak tengok-tengok nih. Tes diagnostik. Tes ini bukan untuk ngambil nilai, tapi untuk
mengukur seberapa kalian sudah menguasai materi tentang hadis keutamaan berdakwah. Dikasih nama, jangan lupa. Oke, ini materinya, silakan diperhatikan, singkat saja. Keutamaan berdakwah. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, kemudian dari Abu Hurairah. Kita langsung ke ini aja ya, langsung ke mufradatnya. Ada 4 mufradat. Da'a, mengajak. Da'a ini mengajak, berarti apa istilah yang dipakai untuk di Indonesia kalau mengajak? Mengajak orang berarti dia melakukan dakwah ya. Artinya nih, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, berarti dia mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikuti, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kesesatan dolla, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Baik anak-anak sekalian, ini ada video lagi, satu lagi untuk pendalaman materi ya. Tentang tadi materi dari PowerPoint sudah. Sekarang kita akan melihat video YouTube sekali lagi ini untuk pendalaman materi. Silakan. Dakwah merupakan amal saleh yang berpahala besar. Termasuk dari dakwah adalah menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang melakukannya. Enak ya dengarnya ya? Enak nggak? Enak kan? Musiknya ada soundtracknya, sedih gitu. Jadi walaupun hadis yang dibacanya tuh nggak buat bosan gitu. Kadang kan kalau udah hadis yang dibaca tuh aduh gitu. Tapi ini karena dikemas dengan video dakwah jadi enak. Ini gunanya video dakwah. Apa namanya? Pemaparan materi sudah. Sekarang kita akan mendesain produk ya, mendesain produk. Silakan seperti biasa kembali kepada kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Seperti biasa. Silakan. Kurang lebih semenit sudah ready. Silakan. Oh iya, dibawa ininya, handphonenya. Silakan dibawa. Oke, ini Bapak bagikan LKPD-nya, nanti silahkan ditulis nama kelompoknya di atas dilengkapi. Nanti Bapak terangkan bagaimana untuk penggunaan LKPD ini. Boleh dioper ini 4 orang. Oper ke belakang. Ini LKPD. Itu ada langkah-langkah di situ. Tunggu. Mencipta dakwah dengan media sosial. Itu langkah-langkahnya. Identifikasi masalah dan lain sebagainya. Nanti kalian dapat baca sesuai urutan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan betul adalah tentang kriteria penilaiannya. Ini ada di halaman terakhir ya. Tunggu. Oh, ini dia. Kalian di halaman terakhir. Aspek yang dinilai. 1, tema sesuai hadis. Jadi nanti kalian akan mendakwahkan, mengasih tahu keutamaan berdakwah. Cukup jelas ya? Nah, sekarang karena kita kegiatannya adalah sedang mendesain produk, silakan Ananda diskusi untuk penyusunan ya, penyusunan pembuatan proyek. Apa saja yang mau ditentukan, misalnya seperti dalam bentuk apa kalian mau membuat video dakwah ini. Bapak kasih waktu 3 menit. Mau dibuat dalam bentuk drama, atau dibuat 1 orang saja menyampaikan hadis, atau inti dari hadis, pokoknya berkenaan dengan hadis. Apa? Terserah. Kalian tentukanlah dengan kelompok kalian. Kalian yang punya ini, yang penting durasinya bisa diupload di status, jangan panjang kali, 1-3. Kalau di atas 1 berarti terputus nanti itu, berarti diuploadnya di IG atau di mana terserah.
Atau di IG ini ada kan? IG kelas ada kan? Nanti diupload di IG kelas semua saja biar terdokumentasi. Apanya? Iya, maksudnya tadi boleh kalau kamu mau menyampaikan hadis, dibaca hadisnya artinya seperti video contoh tadi bisa. Atau kamu mau di dalamnya mau simulasi hadis, misalnya ada orang lagi duduk-duduk kemudian diajak kebaikan, ikut yuk sholat yuk, misalnya gitu. Itu juga implementasi sama. Makanya terserah kalian sepakati saja mau dalam bentuk apa gitu kan. Oke, cukup ya? Cukup. Selanjutnya adalah sintak 3 menyusun jadwal pembuatan. Jadwal pembuatan berarti kita sepakati sekarang jam 8.55, berarti sampai inilah jam 9.30 atau 9.35. Kemudian selanjutnya adalah kalian dipersilahkan untuk tag video. Silahkan boleh di sana, boleh di sana, boleh di sana. Yang penting masih terjangkau. Jangan jauh kali biar bisa dimonitor. Oke ya? Nah, silahkan. Di belakang. Yang berapa udah? 9.30 udah selesai ya. Jadi kalau belum 9.30 udah selesai, langsung ke kelas edit biar cepat. Ingatkan waktunya kan sampai 9.30. Kalau bisa sebelum 9.30 udah selesai. Nanti ngeditnya lagi kan pokok 9.30 udah siap gitu. Ya. Perhatian dipanggil Bapak Agung. Tinggal edit ya. Edit. Edit 15 menit. Pakai suara aja. Iya, latarnya apa? Oh. Nama kelompoknya. Boleh tulis. Jelas ya? Jelas kan? Oh, memang nggak berwarna videonya. Kelompok 4. Judulnya kewajiban berdakwah. Keutamaan berdakwah. Nggak ada suara. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Suaranya sangat jelas, garaunya mantap. Sesuai. Tema sesuai hadis itu tentang ilmu boleh karena dia mendakwahkan intinya kan. Oke, ini langsung Bapak nilai. Kelompok 2. Kelompok 4 tadi ada masukan, silakan yang mau memberikan masukan. Udah sempurna. Udah jelas ya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alayhi
ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada sebuah kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Bagus loh, kayak betulan loh. Serius. Bapak mintalah Bapak lo YouTube nanti kirim ya Bapak. Ya bagus, jelas. Itu tadi artinya siapa yang baca? Fatihah. Kayak betulan loh. Kalian buatlah konten di YouTube tuh kayak gini, video-video dakwah nih, hadis dibacakan. Kelompok 3 dilihat. An Abi Mas'ud Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislan ajrin fa'il, riwayat Abu Dawud. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah zaman di mana banyaknya terjadi perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dianggap normal oleh kalangan banyak masyarakat, dan khususnya di kalangan anak muda yang sudah menormalisasikan perbuatan yang mendekati zina atau bahkan yang melakukan zina itu sendiri. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu. Udah kirim ke WA Bapak semua. Ya. Oke. Jadi dari menguji hasil tadi dan juga kegiatan evaluasi daripada hasil proyek tadi, Bapak sudah kasih penilaian, semuanya capaian pembelajarannya tercapai. Kenapa? Karena videonya semua memenuhi kriteria, terutama perbaikan dari video yang pernah kita lakukan kemarin, ya, tapi suaranya tidak jelas. Yang ini bisa dikatakan jelas, semuanya jelas, bisa didengar dengan baik. Dan tadi kendala hanya penampilan saja, karena di IG ini tidak bisa dilebarkan. Jadi memang memanjang formatnya seperti itu, karena IG web mungkin kan. Tapi secara keseluruhan capaian pembelajaran proyeknya tercapai. Kita kasih A+ dulu. Oke, anak-anak sekalian, karena proyek sudah selesai, silakan Bapak persilakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Sebelum kita dan bagaimana pandangan anak-anak sekalian belajar menggunakan metode TPACK berbasis teknologi, kira-kira gimana? Bisa nggak 80% hadis tadi masuk ke pemahaman kita? Maksudnya dipahami, bisa ya? Berarti berpengaruh dalam kita memahami memahami materi ya. Baik anak-anak sekalian, ini ada tes asesmen kognitif, ini adalah tes evaluasi. Silakan isi waktu sekitar 5 menit. Ada Ki. Nih. Oke, semua udah. Yang apanya dikumpul juga, yang LKPD-nya. Biar Bapak LKPD. Baik anak-anak sekalian, materi kita sudah selesai, proyek juga sudah selesai tentang keutamaan berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah, ingat moderasi dalam beragama. Menggunakan batasan-batasan, jangan sampai menyinggung ataupun bisa membuat marah, bahkan mungkin sesama muslim. Terkadang ada yang dengan kata-kata kasar.
Jadi harus menjaga moderasi beragama, terutama sama muslim, bahkan ya terhadap agama lain juga kita harus jaga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Pelajaran yang akan datang insya Allah adalah tentang musyawarah. Oke ya, tentang musyawarah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, evaluasi sudah dilaksanakan. Hendaknya kita aplikasikan tadi itu dakwah dalam kehidupan sehari-hari dengan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi